Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Memuda Raja dimanapun Anda berada, bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat podcast Memuda Raja dimanapun Anda berada, ini adalah perdana kami untuk mengadakan podcast. Nah, saya hadir bersama di sebelah saya ini ada seorang bapak yang sangat menginspiratif. Ini beliau kebetulan menjadi kepala SMA Muhammadiyah 2 Singaraja di sini dan nanti akan menyampaikan sesuatu tentang apa sih hadirnya keberadaan podcast yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini. Baik, sahabat podcast Memuda Raja dimanapun berada, mungkin langsung aja memperkenalkan dulu. Langsung, monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Fajar. Apa-apa ini karena ini yang pertama, jadi ini ajang belajar nih Pak Fajar, kita semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Memuda Raja. Jadi mudah-mudahan hari ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan semangat kita untuk tetap bergerak sekecil apapun. Insya Allah yang penting memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, bicara podcast ini Pak Fajar. Jadi tentu intinya sebenarnya atau dasar pemikirannya kita ingin membuka segala ruang, segala media di masa pandemi ini. Kalau kita katakanlah hanya diam atau menyerah dengan kita online-nya begitu saja gitu kan, di kelas mungkin belum tentu kita pakai. Sebenarnya kan bisa saja kita guru mengajar di kelas anak-anak tapi menyimaknya di rumah masing-masing. Itu kan bisa begitu. Nah, podcast ini juga salah satunya begitu. Nanti bisa saja gurunya nanti melalui podcast, anak-anak nanti menyimak di luar. Kan bisa begitu Bapak Fajar ya. Nah, itu intinya. Jadi kenapa podcast ini harus ada? Ya tentu kita ingin ini adalah bentuk berkemajuan gitu. Bentuk berkemajuan. Nanti mungkin sebentar saya akan jelaskan kenapa tagline kita. Nah, ini belum menjadi misi nih ya. Tagline kita insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini sangat-sangat sudah sangat tepat sekali. Dan bicara kapan saya tahu atau di mana saya dapatkan ini, justru sudah sangat lama saya tahu bahwa SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini tagline-nya insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Saya rasa itu bisa menjadi visi gitu. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi mungkin atau ulasan yang diminta, yaitu tadi, jadi podcast ini memang sebuah tuntutan bahwa sekarang adalah era milenial. Era milenial itu sangat dekat dengan yang namanya digitalisasi kan gitu, digitalisasi, terus apalagi internetisasi, bisa dipakai nggak itu internetisasi? Dan ya kaum milenial gitu. Jadi kita ini memang betul, saya apalagi gitu kan dengan usia di atas 45 ini bukan milenial lagi. Mungkin kalau kolonial juga enggak terlalu tua lah gitu kan. Nah, artinya saya ini atau kita ini yang tidak disebut sebagai kaum milenial tetapi ada di era milenial. Nah, kan ini nih. Ini kan kita harus bisa menyesuaikan lah gitu. Oh, anak-anak ini perlu begini, perlu perkembangan yang yang menyesuaikan dengan zamannya yang harus dia lalui. Nah, ini kita orang tua kan harus bukan ngikutin apapun yang mereka inginkan, tetapi menyeimbangkan lah gitu, atau mencoba menyelaraskan apa sih keinginan anak-anak kita gitu. Itu mungkin yang menjadi istilahnya dasar kenapa podcast ini harus ada. Dan yang kedua mungkin atau yang terakhir terkait dengan podcast, ya enggak apa-apa kita meniru, jujur saja ini meniru gitu. Kawan-kawan kita kalau kita bicara Muhammadiyah mungkin di sekolah SD atau SMP SMA Muhammadiyah Denpasar itu nyaris semua punya podcast gitu. Dan menurut saya bagus karena yaitu tadi bahwa kita harus menyesuaikan
perkembangan dan kemajuan zaman, ya memang ini tuntutannya gitu. Belajar online itu sebenarnya bagian daripada, ya kalau podcast itu kan radio digital kan gitu ya gininya ya, pemahaman harfiahnya gitu. Nah, ternyata kita belajar sekarang secara digital, secara internetisasi kan begitu. Begitu Pak Fajar. Nah, terima kasih dulu untuk sementara ini. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, terima kasih Pak Edi. Banyak ulasan yang tadi disampaikan terkait dengan podcast awal yang kita adakan ini di Sobat Memuda Raja. Oke, monggo silakan Pak Edi. Ini sebenarnya ada tambahan. Ya, tambahan sedikit ini para sahabat podcast Memuda Raja. Artinya nanti di podcast ini tidak hanya sekedar berbicara proses belajar pembelajaran atau mungkin terkait dengan pembelajaran, tetapi hal-hal yang terkait dengan pembelajaran tapi dengan tema yang berbeda, atau bukan tema ya, temanya pembelajaran tetapi dengan gaya atau pembicara yang tentu sangat yang berbeda juga nanti kita ambil. Mungkin tokoh-tokoh yang menginspirasi paling tidak di internal Muhammadiyah Buleleng dulu. Nah, nanti semuanya bagaimana nanti perkembangannya, bisa kita nyari tokoh-tokoh inspiratif lainnya yang bisa menggugah semangat berkreasi anak-anak kita yang nanti yang memiliki tagline insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, itu tambahannya Pak Fajar. Terima kasih. Ya, sangat menginspirasi sekali ya Pak Edi. Jadi podcast yang kita adakan ini dengan episode-episode berikutnya nanti ini akan banyak tema yang berbeda, dengan narasumber yang juga lain-lain, dengan konsep yang juga akan berbeda. Kita tidak hanya di ruang yang seperti ini, dan nanti kita akan ada di luar sana Pak ya. Pasti seperti itu. Baik Sobat Memuda Raja, mungkin ada tambahan lagi Pak? Ada semacam tips trik gitu? Oh ya, tentang perlu kami sampaikan. Jadi Memuda Raja ini punya slogan. Jadi yang harus selalu kita ingat yaitu adalah insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Lah, Pak Edi, mungkin slogan ini ada filosofi tersendiri yang mungkin bisa disampaikan, baik dari Pak Edi sendiri yang bisa mungkin memberikan ulasannya. Monggo dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ini kalau dari bahasa atau logatnya ini dari Makassar ya? Oh bukan. Lah, gitu tadi. Ya, sahabat podcast Memuda Raja, jadi terkait dengan tadi ditanyakan filosofinya apa, justru saya sebenarnya bertanya sama Pak Fajar karena duluan di sini kan. Insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Jadi ya ini menarik ini para sahabat podcast Memuda Raja. Jadi ini kan bukan menjadi belum menjadi visi gitu, tetapi tagline atau slogan atau moto mungkin begitu ya Pak Fajar ya. Insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini saya pikir itu sudah menjadi sebuah tujuan gitu. Pendek karena kita berbicara umpamanya visi. Nah, kenapa saya menyinggung visi? Karena memang sebuah sekolah itu atau sebuah lembaga itu harus memiliki visi atau tujuan yang harus dicapai. Haruskah berat atau banyak yang harus dituju? Tidak, pendek-pendek saja atau sedikit saja tetapi bisa mengcover keseluruhan kebutuhan kan begitu. Nah, bicara insan, kalau dari bahasanya dari dari katanya insan berkemajuan, berakhlak mulia. Nah, saya rasa ini sudah sangat mewakili sekali untuk tujuan sekolah Muhammadiyah 2 Singaraja ini. Insan berkemajuan artinya apa? Artinya kita semua ini, kita semua. Nah, ini kan visi itu tidak hanya untuk sekolah saja, tapi seluruh warga sekolah dan termasuk juga tentu stakeholder atau pendukung-pendukung atau relasi-relasi yang bekerja sama atau tertarik atau mendukung kegiatan kita. Nah, itu juga harus mengcover itu juga masyarakat dan termasuk masyarakat di sekitar. Insan berkemajuan artinya apa? Kita ini harus membuka diri, open minded kalau orang Madura bilang itu, Pak. Open minded. Nah, kalau orang sebelahnya Madura Australia open minded. Nah, kalau orang Madura open minded. Nah, ini mohon maaf ini kawan-kawan kita Madura. Nah, ini bukan ejekan. Artinya ini sebuah logat gitu ya. Tapi dan tidak ada yang salah. Ya, open minded lagi. Jadi insan berkemajuan kita harus open minded, terbuka gitu.
jangan merasa sudah bisa, jangan merasa apalagi paling bisa. Nah, ini akan menutup apa? Keterbukaan berpikir kita. Jadi sangat susah sekali kita akan menerima hal-hal baru. Jangankan hal-hal baru, hal-hal yang salah yang biasa dia lakukan, kita kasih tahu bahwa itu salah. Nah, ini akan menjadi sulit. Kenapa? Karena tertutup gitu, tidak berkemajuan gitu. Jadi guru juga umpamanya terkait dengan janganlah siswa kita ginikan dulu ya, guru aja dulu ya. Karena ini kan model nih. Menjadi model guru itu kan. Nah, atau yang lebih atas lagi kepala sekolah semuanya, kepala sekolah bengkung ini, udah pokoknya saya begini ya, tidak membuka untuk berdiskusi, menerima masukan, menerima kritikan bahkan ya enggak masalah. Itulah open minded itulah berpikir berkemajuan itu gitu. Nah, guru juga begitu. Guru juga harus katakanlah dikasih masukan untuk mengajar caranya seperti ini bla 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 bla. Wah, sangat bagus sekali kalau kita punya jiwa keterbukaan atau berkemajuan cara berpikir kita. Saya rasa oke lah, tidak semua masukan atau saran bisa dipakai, tapi kan paling tidak akan menjadi perbendaharaan begitu. Oh, kayaknya si A ini pernah berikan masukan begini, kita pakai gitu. Nah, apalagi ke siswa sekarang. Nah, siswa ini kan banyak Pak, kalau saya maaf. Kalau saya ya kita juga sebagai seorang guru gitu kan, sangat sering sekali mengatakan begini, yang bandel-bandel, yang cerewet-cerewet pertahankan saja gitu. Tetapi bandelnya harus berkemajuan. Nah, contohnya apa? Nah, di kelas pernah saya omongin, kamu yang banyak ngomong dan lain sebagainya harus berkemajuan banyak ngomongnya. Dalam hal apa? Ubah dia dengan banyak bertanya. Nah, yang umpamanya seperti itu. Nah, itu Pak Fajar saya rasa. Terus yang kedua, insan berkemajuan berakhlak mulia. Nah, ini setinggi-tingginya ilmu itu kan akhlak, adab. Jadi jangan merasa puas deh. Katakanlah ketika berkemajuan itu kita sudah capai, semua bisa sangat terbuka dalam hal belajar, berdiskusi, berdebat bahkan, dan sangat mencerdaskan begitu. Tidak ada perdebatan itu tidak dibawa diameter katakanlah 2 meter dari radius 2 meter dari tempat kita berdebat. Nah, begitu 2 meter sudah selesai gitu. Nah, ini kan berkemajuan, cerdas ini gitu. Berdebat ya sudah selesai, berdebat ilmiah 2 meter dari radius kita berdebat di ruang perdebatan radius 2 meter dari ruang perdebatannya selesai. Nah, ini kan mencerdaskan gitu. Nah, itu akhlak itu. Kalau maunya itu nggak kita miliki, ya percuma. Kecerdasan kita, keterbukaan kita, tetapi akhlaknya nggak ada. Di siswa tentu sering kita sampaikan, dan mari kita sering arahkan kepada, nasihati kepada anak didik kita, peserta didik kita. Silahkan beranilah sama guru. Nggak apa-apa. Berani dalam hal apa? Berani untuk bertanya. Berani saya nggak tahu Pak. Tolong dijelaskan Pak. Berani mengatakan atau berani mengingatkan, Pak jamnya sudah mulai Pak. Loh, ini kan berkemajuan. Kalau dulu-dulu mungkin siswa takut sama guru gitu. Ini kan lucu. Kenapa? Justru guru itu jangan pernah ditakuti, tapi berakhlaklah dengan guru, beradablah dengan guru. Kan itu dia. Ketika mau menyalahkan guru, maunya salah, guru menjelaskan, mohon maaf Ibu, Bapak, kayaknya Bapak salah deh. Nah, itu berakhlak itu. Wah, kok gini sih Pak? Salah itu. Nah, itu kurang beradab itu. Nah, kan begitu. Jadi ini sangat penting sekali. Itu yang dalam interaksi kita, proses belajar mengajar. Nah, di luar juga umpamanya kita dalam hal sopan santun, etika, yaitu kan semua anak cucunya dari adab dan akhlak itu ya sopan santun, saya rasa kan gitu. Jadi bagian kecil lah. Nah, itu. Oke, sobat Semua Muda Raja dimanapun berada. Tadi telah disampaikan ulasan terkait dengan jargon atau tagline kita di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja yang kita kenal, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Ini sangat menarik sekali dan penuh filosofi yang sangat mendalam. Jadi seseorang itu harus memiliki ilmu yang luas dan tetap memiliki sopan santun atau adab yang sangat mulia. Betul Pak Edi nggih, begitu nggih? Baik,
Ada yang mau disampaikan lagi ini sepertinya di akhir-akhir sesi podcast perdana ini. Jadi terkait tentang ini akan menjelang tahun ajaran baru ke depan nanti, penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023. Ini Pak Edi ada banyak hal yang mau disampaikan terkait hal itu. Jadi untuk khususnya adik-adik di SMP manapun berada, jadi simak betul. Ini ada hal-hal yang sangat menarik sekali yang kita tawarkan dari SMA Muhammadiyah 2 Singaraja untuk kalian semuanya. Monggo Pak Edi, kami persilakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Fajar. Masih semangat ya, sahabat podcast Pemuda Raja. Ini yang terakhir ini. Jadi karena ini perdana, tentu kita harus lengkapi informasi kita terkait dengan PPDB ini, Pak Fajar. Nah, jadi untuk ananda-anandaku, dimanapun kalian berasal, sekolahnya, dari manapun sekolahnya berada juga, baik di Bali maupun di Indonesia, atau bahkan di luar. Nah, tapi khusus ini untuk alumni SMP atau MTS Muhammadiyah dimanapun berada. Kenapa saya katakan di luar negeri? Ya bisa saja, karena Muhammadiyah ini sudah go internasional dan memang sudah ada pimpinan istimewa, pimpinan ranting atau cabang istimewa begitu, pimpinan ranting istimewa luar negeri. Nah, dimanapun itu hampir semua ada. Nah, makanya siapa tahu nanti ada anak-anaknya yang akan mungkin pulang kampung. Nah, seperti tokoh kita ini kan sudah ada tokoh Muhammadiyah Bali, tamatan atau alumni SMP Muhammadiyah 2 Singaraja. Mungkin kita sebut ayahanda begitu, karena beliau senior Muhammadiyah di sini. Ayahanda Dr. Insinyur Muhammad Najib MSc. Beliau ditugaskan oleh pemerintah, oleh negara, menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Woi, ngeri nih Pak Fajar ini. Ini beliau punya tugas yang sangat-sangat mulia, yang sangat-sangat penting, dan itu alumni SMP Muhammadiyah 2 Singaraja. Nah, di Spanyol ini Pak Fajar. Nah, ini artinya kenapa ini saya ulas ya itu tadi, siapa tahu nanti ada warga Muhammadiyah ranting atau cabang internasional di luar negeri pulang kampung mamanya, dan itu adalah orang Singaraja, ya dapat juga potongan dapat juga diskon. Nah, jadi intinya saya ingin menyampaikan potongan yang sangat-sangat besar sekali kita berikan istimewa kepada ananda-ananda kita alumni SMP atau MTS Muhammadiyah. Nah, ini kita langsung saja, konkret saja, terbuka ini Pak Fajar. Kita sudah bahas tadi berkemajuan. Salah satu ciri berkemajuan itu adalah keterbukaan, terbuka gitu. Transparansi, transparan, terbuka saja. Orang berapa sih diskonnya? 50%. Berapa 5%-nya umpamanya? Nah, hitung sendiri ya kan itu. Kalau itu 50%, hitung sendirilah gitu. Nah, jadi apa yang didapat dari alumni Muhammadiyah ini, SMP atau MTS Muhammadiyah dari manapun berasal, itu potongan uang gedung 50%. Nah, lalu 50.000, potongan 50.000 selama setahun SPP. Nah, kalau SPP awalnya kalau mereka komplit itu 170, itu dipotong 50% selama setahun, itu untuk alumni. Nah, untuk alumni SMP atau MTS Muhammadiyah dari manapun berasal. Nah, jangan khawatir ini anak-anak kita, anak-anak kita dari SMP non Muhammadiyah, kita juga berikan potongan sebesar 50% juga, tetapi uang gedung. Nah, untuk SPP ngalah dulu sama yang alumni. Normal. Nah, saya rasa terbantulah. Nah, ini usaha pertama sebagai anak membantu orang tuanya ya di sini, dengan cara memilih sekolah di SMP SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Baru masuk sudah membantu orang tua ini, kan begitu. Begitu Pak Fajar. Nah, terus sampai kapan? Nah, ini penting nih. Sampai kapan? Ya silakan dipercepat ini anak-anakku, anak-anakku. Jadi kita sudah buka nih baik offline maupun online.
Nah, offline ini kalian akan disambut sama petugas-petugas baik dari guru, pegawai maupun dari IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang sudah kita tugaskan. Nah, atau mungkin karena sekarang pandemi, ya mudah-mudahan cepat berakhir ya, sahabat podcast Memuda Raja. Mudah-mudahan tidak sampai puasa Omikron ini sudah selesai, sudah pergi, sudah pulang kampung dan nggak balik-balik lagi. Jadi kita puasa sudah betul-betul kita bisa beribadah tatap muka dan belajar juga tatap muka. Nah, silakan kalau memang sekarang masih ragu karena kondisi online Pak Fajar. Nah, boleh online. Nanti kita akan share di karena ini juga kita akan tayangkan di YouTube kita, di sosmed kita. Nanti kita akan tuliskan link dari pendaftaran online itu. Nah, saya rasa itu Pak Fajar yang terakhir. Ayo segera buruan. Oh, tanggalnya tadi lupa ya. Jadi tanggalnya ini berlaku sampai sekarang dan mulai sekarang sampai 25 Maret. Itu gelombang pertama. Nah, nanti akan mendapatkan kalau umpamanya yang alumni SMP dan MTS Muhammadiyah itu mendapat potongan 50% uang gedung, 50.000 SPP selama setahun kalau mendaftar terakhir tanggal 25 Maret. Untuk yang non Muhammadiyah juga begitu, sampai tanggal 25 Maret mendapatkan potongan 50% uang gedung. Oke, saya rasa itu Pak Fajar. Terima kasih. Mudah-mudahan podcast perdana ini bisa menginspirasi kita untuk terus istiqomah untuk melakukan hal-hal. Saya rasa ini hal-hal baik dan ini adalah wujud kita berkemajuan gitu. Jadi kita mau melakukan suatu hal yang baru walaupun kita belum pernah berpengalaman, ya inilah pengalaman. Ini namanya pengalaman, ya jangan berpikir saya sudah pernah, ya berarti bukan pengalaman, namanya ya sudah pernah kan gitu. Artinya ya karena kita baru memulai inilah itu yang disebut dengan kita akan memulai sebuah pengalaman baru kan begitu. Itu Pak Fajar saya kembalikan, terima kasih. Baik, Sobat Pemuda Raja dimanapun Anda berada. Jadi tadi sebuah ulasan yang telah disampaikan terkait penerimaan peserta didik baru di tahun yang akan datang sangat menarik sekali. Jadi adik-adikku dimanapun kalian berada, SMP, MTS, negeri maupun swasta, khususnya untuk alumni Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 2 Singaraja, itu tadi sudah disampaikan banyak diskon atau potongan yang kami berikan. Baik, Sobat Sememuda Raja dimanapun berada, podcast perdana ini akan berlanjut di episode-episode berikutnya dan pastinya akan ada banyak tema dan pemateri yang menarik. Tidak hanya di sini saja kita akan suasana dalam hal podcastnya, tetapi bisa jadi kita akan ada di luaran sana nanti dengan pemateri dan host yang berbeda pastinya. Tetap ikuti terus podcast selanjutnya, podcast Sememuda Raja untuk selanjutnya. Kita ingat slogan kita, SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, insan berkemajuan, berakhlak mulia. Saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Oke, mohon maaf bila ada salah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.